Latar belakang dibentuknya teks representatif adalah dari temuan pemeriksaan pajak dan seringkali temuan tersebut menjadi temuan berulang setiap tahunnya. Di antaranya, temuan PPN, PPN Wapu, dan PPH Potput atau potong pungut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak. Hampir di setiap unit kerja melakukan transaksi keuangan, namun banyak yang belum sadar dengan adanya aspek pajak yang melekat dalam setiap transaksinya. Berikut ini salah satu contoh temuan dari PPN Wapu. Dalam surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diindikasikan terdapat faktur pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai total 75 miliar dan terdiri dari banyak faktur pajak. Indikasi tersebut muncul karena banyak faktur pajak yang sudah diterbitkan kepada PKT namun belum sampai di bagian pajak PKT. Penyebabnya karena transaksi dilakukan dengan pembayaran karyawan dan karyawan membayarkan PPN-nya langsung kepada vendor. Penyebab lainnya adalah karena terdapat faktur pajak double atas satu transaksi yang sama, namun hanya salah satu faktur pajak. Untuk transaksi yang batal, namun faktur pajaknya belum dibatalkan dan dilaporkan tidak sampai di PKT. Bisa juga karena transaksi batal namun faktur pajak belum dibatalkan dan dilaporkan. Berdasarkan surat tersebut, terdapat aspek pajak yang lain yang terindikasi belum dilakukan kewajiban perpajakannya. Antara lain, terdapat pajak penghasilan yang belum dilakukan pemotongan disebabkan unit kerja melakukan pembayaran secara full kepada vendor atau rekanan. Sebelum membahas lebih lanjut, kami sampaikan pengertian teks representatif. Tax rep merupakan petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaporkan aspek pajak atas transaksi-transaksi yang dilakukan unit kerja, sesuai dengan surat keputusan direksi. Perwakilan tersebut terdiri dari semua unit kerja yang ada di Pupuk Kalimantan Timur, dengan harapan semua transaksi yang dilakukan oleh unit kerja telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari dibentuknya teks representatif ini adalah untuk meningkatkan tax awareness di seluruh unit kerja Pupuk Kalimantan Timur. Diharapkan agar kewajiban perpajakan dapat saling dijaga oleh seluruh unit kerja. Aspek perpajakan yang ada di Pupuk Kaltim meliputi seluruh lini bisnis yang ada. Dengan pemahaman aspek pajak, dapat mengetahui secara awal aspek pajak apa saja yang melekat dan dapat dilakukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sangat penting bagi perusahaan, mengingat Pupuk Kaltim merupakan wajib pajak strategis yang merupakan daftar sasaran prioritas pemeriksaan pajak. Didasari oleh temuan pajak yang selalu berulang, membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh unit kerja. Mengingat, tim pajak Pupuk Kaltim tidak dapat mengidentifikasi semua transaksi yang dapat dilakukan oleh unit kerja. Maka daripada itu, membutuhkan data atau laporan terkait transaksi-transaksi yang dilakukan oleh unit kerja, agar dapat meminimalisir temuan pajak yang menimbulkan adanya denda pajak. Berikut adalah salah satu aspek pajak yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh seluruh unit kerja. Pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak. PPN dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi dan distribusi yang tujuan akhirnya membebani konsumen akhir. PPN terdiri dari PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah PPN yang dikenakan atas pembelian barang atau jasa kepada rekanan atau vendor. Sebagai contoh, ketika kita membeli alat tulis di sebuah toko buku yang telah dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak atau PKP, pada dasarnya harga alat tulis tersebut termasuk PPN. Kita akan menerima faktur pajak yang diterbitkan vendor dan merupakan pajak masukan bagi PKT. Sedangkan PPN keluaran adalah PPN yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa kepada customer. Sebagai contoh, penjualan pupuk kepada customer, PKT harus menerbitkan faktur pajak yang merupakan pajak keluaran bagi PKT. Subjek PPN dikenakan kepada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh kantor pajak dan mendapatkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP.
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.